Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nofrianto, angkatan 10 dari calon guru penggerak yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tindakan aksi nyata saya ini adalah pengimplementasian budaya positif di SMP Negeri 8 Sijunjung. Latar belakang dalam pengimplementasian budaya positif di sekolah saya, tempat saya bertugas, adalah penerapan disiplin positif yang belum konsisten dikarenakan banyaknya guru yang belum memahami keseluruhan konsep budaya positif di sekolah. Dengan pengimplementasian budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi SMP Negeri 8 Sijunjung, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian menjadwalkan kegiatan diseminasi pengimplementasian budaya positif di SMP Negeri 8 Sijunjung. Kemudian melakukan kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif. Kemudian melakukan diskusi atau simulasi pembuatan keyakinan kelas. Kemudian memotivasi rekan sejawat untuk melakukan pengimplementasian budaya positif secara konsisten. 7. Kemudian melakukan refleksi dan pendokumentasian kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait budaya positif di sekolah. Menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 8 Sijunjung. Kemudian membentuk motivasi intrinsik pada diri siswa dengan membuat keyakinan kelas. Tolak ukur. Terbentuknya kesepakatan kelas. Kemudian murid dan guru konsisten dalam menjalankan kesepakatan kelas, terlaksananya pemecahan masalah siswa melalui segitiga restitusi, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model, teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Demikianlah tentang rancangan aksi nyata yang akan saya terapkan di sekolah terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Berikut rekaman dokumentasi atau video aksi nyata saya terkait dengan diseminasi dan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Mempersingkat waktu, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Pada saat ini saya akan mendiseminasi
mendiseminasikan atau akan menginformasikan terkait dengan budaya positif, yang mana budaya positif ini kita akan coba untuk menerapkan di sekolah kita. Kemudian pada awal ini saya mohon wajangan dari Bapak Kepala Sekolah kita terkait dengan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ada motivasi atau pesan-pesan dari beliau terkait dengan diseminasi budaya positif yang rencananya yang akan saya sampaikan pada saat ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita persilakan dengan segala. Terima kasih Bapak Prianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan masih bertemu dalam kegiatan kita di ruang pertemuan SMA Negeri 8 Sijunjung. Ini insya Allah ada kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak Nofrianto. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Nof tadi, ini merupakan suatu terobosan baru ya dari kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan. Salah satunya itu kita ada namanya calon guru penggerak. Beliau adalah salah satu dari SMA Negeri 8 berdua dengan Pak Andri yang alhamdulillah sudah lolos. Ini akan melanjutkan kegiatan namanya budaya positif. Saya rasa saya selaku pimpinan di sekolah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang belum juga akan mendapatkan giliran, karena budaya positif yang akan diberikan oleh Bapak Nof ini nanti untuk menambah secara pribadi Bapak Nofrianto, secara umumnya untuk menambah sekolah kita SMA Negeri 8 Sijunjung, baik peserta didik maupun pendidiknya, yaitu guru. Nah, dalam hal ini beliau nanti akan memaparkan beberapa diseminasi yang namanya itu budaya positif. Berarti apa-apa saja nanti mohon diikuti dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diridhoi oleh Allah SWT. Oke, langsung saja nanti kepada Bapak Nof, silakan melanjutkan kegiatan ini. Sekali lagi saya mendukung. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala tadi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya dalam rangka mensosialisasikan atau mendiseminasikan terkait dengan materi budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan salah satu materi modul dari pendidikan guru penggerak, yang mana di dalam sekian modul yang saya sudah pelajari, budaya positif ini yang paling padat. Ya, yang paling padat ini dia yang budaya positif ini, dan fasilitator serta instruktur dalam pendidikan guru penggerak itu juga menyadari dan sadar bahwa memang materi budaya positif ini memang agak berat, karena sangat berkaitan sekali dengan mental siswa serta mental guru, yang mana kita harus membangun paradigma yang bisa jadi bertolak belakang dengan budaya positif yang ada di materi ini. Yang biasanya kita sebagai guru sudah terbiasa menghukum, di sini kita tidak boleh menghukum. Yang mana di sini kita terbiasa menjadi seorang yang menerapkan suatu hukuman kepada siswa berdasarkan dari peraturan-peraturan, malah di materi ini tidak boleh. Itu salah satu dari materi yang kita coba lihat pada slide ini. Nah, dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang coba saya sudah susun. Di sini pertanyaannya, jawabannya hanya setuju atau tidak setuju saja.
Ini dalam rangka menyatukan visi kita, misi kita terkait dengan positif budaya yang akan kita coba bersama-sama kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Tidak setuju. Oke. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi kita sepakat semuanya. Nomor 1 tidak setuju, 2, 3 setuju. Otomatis kita sudah menyamakan visi kita terkait dengan penyamaan visi kita bersama, yaitu kita setuju dengan 2 dan 3. Mudah-mudahan dalam penerapannya nanti kita melakukan hal yang poin 2 yang ketiga. Itu maksud dari pertanyaan pemantik ini. Kita nanti memberi hukuman yang positif. Kita nanti kalau bisa lebih sering memberikan penghargaan kepada siswa, karena penghargaan ini adalah sebuah pengakuan. Kalau kita diakui orang, kira-kira kita senang tidak? Senang pasti ya. Kita diakui, orang itu sadar kita ada, orang itu sadar kita bisa. Itu merupakan sebuah motivasi belajar anak yang paling tinggi. Itu kata profesor tentang pendidikan ini. Kalau kita diberi orang sebuah penghargaan yang mana kita ini dikatakan ada, dikatakan berhasil, kita pasti akan bahagia dan senang, dan kita pasti menghormati orang itu. Itu mungkin bisa poin 2 yang 3 kita terapkan, kita hilangkan lagi hukuman. Karena di dalam materi ini hukuman ini sangat nomor 1 terletaknya. Kalau kita kasih dalam positif negatif, di negatifnya hukuman ini yang paling jelek. Jadi kita diharapkan tidak memberi hukuman untuk mendisiplinkan anak. Lanjut terkait dengan paradigma. Nah, di sini ada ilustrasi. Ada A dan B, ibaratnya A itu kita dan teman kita, saya dan teman saya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kita sobek secari kertas kecil, misalnya saya tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kita tulis di dalam kertas itu, kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam tulisan benda itu tersebut dengan segala daya. Nah, dengan membuat kepalan tangan. Kemudian teman yang satunya lagi atau teman saya yang B tadi itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita atau saya memberikan benda tersebut yang kita sayang itu. B bisa membujuk dia mau mengambilnya. Yang pertama kita bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja bisa agar dapat membuka kepalan tangan Anda atau saya. Jadi ilustrasi ini sama kita dengan kepada anak. Di situ tuh dia ada yang paling dia suka. Ada yang keinginan yang dia suka, tapi dia menyembunyikannya dari kita. Nah, supaya kita tahu gimana caranya, bisa kita membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat kita tahu apa yang dia simpan atau kesalahan apa yang dia perbuat. Seperti itu, kita pilih saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah,
ilusi kontrol ini adalah ilusi kita, hayalan kita. Biasanya kita mengilusikan untuk mengontrol murid, gimana kita membayangkannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mana ilusi kita kira-kira? Nomor satu, nomor yang sering kita, saya akui juga, yang sering kita merasa satu, keempatnya berlaku ya Pak Edi ya? Ya, yang kita alami, ilusi kita memperoleh ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa semuanya kita lakukan. Nah, di sini kita hanya bisa diminta satu ilusi yang harus kita terapkan, yaitunya nomor 3. Semua ilusi sering ini kita kerjakan. Kita kontrol murid seenaknya kita. Ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, kita buat murid itu bersalah. Ya memang dia bersalah, kita lebih buat lagi dia merasa bersalah. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang merasa memiliki hak untuk merasa. Kita merasa hak, punya hak kepada anak-anak ini, kita bisa memaksanya. Ini sering terjadi sekali. Saya menyadari PD nomor 4 ini. Kita kadang awak kadang pokoknya sama aja orang tua orang enggak ya kan? Kita orang dewasa. Jadi kita bisa kontrolnya seenaknya kita. Jadi yang kita harapkan yang seperti ini, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini akan kita optimalkan. Lanjut, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah, kalau yang stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus dan kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Jadi orientasi orang yang stimulus respon ini, kata teori kontrol ini, model berpikir menang dan kalah. Kita berpikirnya mengangkat bodoh, kalah soal bisa. Itu sering kita ucap terdiam kalau kita mengontrol atau menerapkan sebuah disiplin di sekolah. Kemudian berkontrol atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami mereka. Semua perilaku memiliki tujuan. Mereka berbuat itu pasti ada tujuan. Hanya saja kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang sering kita lupa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Jadi kita berpikirnya menang. Jadi yang sering anak itu beranggapan kepada kita nih, itu makanya mereka itu sering melawan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita menganggap kita bisa mengontrolnya. Kata pakar, karena sifat kita seperti inilah yang tidak kita sadari, anak itu melawan kepada kita. Emangnya kamu siapa? Emangnya kamu orang tua saya? Emangnya kamu memberi saya uang? Itu misalnya seperti itu. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini kata dia. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, ini memang iya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Tak nyaman loh, apa berarti disiplin tuh. Seperti itu kata siapa? Socrates dan Plato ini. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan universal sebagai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kata Dr. William Glasser pada teori kontrol. Teori kontrol yang 5 itu. Kalau 5, tadi 6, 5. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan dia dan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kata Diane Gosen 98. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang universal yang dia landaskan ke dalam kurikulum Merdeka itu, ini dasarnya. Nilai-nilai kewajiban yang dilakukan Glasser di teori kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan yang dikemukakan oleh John Gosen. Kemudian dibentuklah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, 1, beriman bertakwa, seterusnya mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, global, bergotong royong, kreatif. Jadi yang profil pelajar Pancasila ini adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan secara universal. Itu maksudnya. Jadi ini tidak tanggung-tanggung target pemerintah. Kita ingin menciptakan, kita seluruhnya menciptakan manusia Indonesia ini mempunyai nilai kebajikan yang universal. Kamase paling bisa. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Ini orang berperilaku berbuat sesuatu ada motivasi. Satu namanya motivasi yang keluar dari luar. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Satu motivasi yang berasal dari luar atau eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Ini di motivasi ini keluarnya atau perilaku keluarnya terkait dengan yang eksternal seperti ini, dia pasti kita sering merasakan. Kemudian motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sering kita rasakan. Nah, yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi yang kita harapkan anak-anak kita ini seperti ini. Tujuan belajarnya itu dari dalam dirinya sendiri. Paham dia akan apa yang dikerjakannya dan untuk siapa yang dikerjakannya. Sebenarnya itu sudah sering kita ceramah-ceramah seperti itu, Pak Pak. Iya, sudah sering dorong ini. Motivasi internal ini yang kita disuruh membangkitkan kepada siswa kita supaya tercipta ini secara hakiki dari hati mereka. Lanjut, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Jadi maksudnya sini adalah pengendalian diri. Jadi merdeka menurut kalian ini adalah pengendalian diri kita. Ini yang kita harapkan bisa tertancap
ke diri anak. Dan lanjut, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kita memberi penghargaan, tempat juga salah, ini juga dampaknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ini yang akan kita hindari dan yang akan kita pikirkan. Pengaruhnya jangka pendek apa, jangka panjang apa. Contoh penghargaan, misalnya kita menghargai seseorang, siswa itu bisa menjawab sesuatu, kita kasih ini, kita kasih barang, kita kasih permen. Apa gitu, jangka panjang apa jangka pendek? Pendek. Itu yang kita hindari selamanya ini. Saya juga pernah seperti itu, sharing malahan. Menghargai anak-anak itu pasti dengan harga benda sesuatu, ya otomatis ya jangka pendek. Kalau kita hadirkan hadiah kita, otomatis dia tidak mau menjawab. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini maksudnya siapa yang tidak mau kena sanksi ini itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang kita hindari. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang jelas sekali. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, otomatis penghargaan itu berasal dari ekstrinsik, dari luar. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, penghargaan beda dengan pengakuan. Tadi penghargaan sudah dijabarkan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat berapa hal. Pengakuan ini kan istilahnya sama dengan kita mambok inyo, nah, membujuk inyo, mangke inyo. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dengan secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi memberi pengakuan ini atau apresiasi ini sangat-sangat dianjurkan daripada memberi penghargaan. Jadi penghargaan dengan pengakuan berbeda sekali. Jadi kalau kita diakui orang kan kita senang. Apapun disuruh orang yang memberi pengakuan itu kita pasti mau. Seperti itu pula kita bisa mungkin berpengalaman karena anak yang tangka kita beri pengakuan, apapun kita suruh dia pasti mau. Jadi pengakuan ini kadang-kadang kita sering melupa. Jadi nanti kita coba merumuskan bagaimana cara membuat sebuah pengakuan dalam menindaklanjuti tingkah laku siswa. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya seperti ini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan saya, rasa empatimu besar sekali. Misalnya ada anak, misalnya dia nolong temannya, kita kasih pengakuan. Rasa empatimu besar sekali, rasa pedulimu besar sekali, kamu baik sekali. Kemudian mungkin di dalam situasinya segini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi dia akan dikasih apresiasi sebetulnya, dia akan mempertahankan sikapnya seperti itu kalau dikasih pengakuan. Kemudian saya menghargai pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya di sini adalah kepedulian. Situasinya kapan? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok A ini,
kata-kata kepedulian ini kita sering-seringkan kalau mereka sedang bekerja kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, sama dengan memungut sampah. Pernah nggak kita minta terima kasih ke siswa setelah dia memungut sampah? Jarang sekali. Terima kasih, kamu bertanggung jawab. Mungkin mereka itu senang, awaknya senang lah. Jadi ini yang di materi ini saya dapatkan ini cukup berharga pula. Memang kita balikan ke diri kita, iya juga ya. Lanjut, tindakan guru. Nah, terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat. Ini kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia salah dia kan. Kenapa dia coret-coret buku temannya? Tentu dia harus ganti. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya, tanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak disuruh seharian tidak pakai sepatu. Konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi, kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia terkait dengan dibunyikannya di sini pelajaran PJOK, dibunyikannya di sini 10 menit. Jadi otomatis dia sudah buat kesepakatan kelas 10 menit. Iya. Jadi itu kita lihat. Ya, hukumannya di sini dia seharian. Kadang-kadang dia, kalau kita identitasnya seperti ini, kalau impactnya, kalau kita memberi hukuman itu kepada siswa seperti yang diajarkan oleh struktur di program PGP ini, anak yang pertama akan dia akan timbul di hatinya itu rasa marah, rasa benci. Yang paling parahnya yang kalau kita hadirkan hukuman ke siswa itu, yang paling parahnya ke dalam psikologi dirinya adalah dia merasa minder. Gak sedikit siswa yang mengurung diri saja di dalam kelas sudah terhukum. Seorang ahli itu kata pengamat, kata pakar, itu berbahaya ke dalam pertumbuhan psikisnya. Berbahaya dalam pertumbuhan psikologinya nanti. Ya, itu kita balik ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Cara mengaturnya kan sudah. Dan itu ini intinya budaya positif ini. Kita itu diupayakan terutama sekolah dari yang kecil sampai yang besar, pertama di kelas kita buat dulu keyakinan kelas. Setelah kita keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kemudian dalam keyakinan sekolah itu kita masukkan keyakinan sekolah itu ke dalam visi sekolah, itu alurnya. Nah, di dalam sekolah itu tidak ada lagi pamflet atau baleho yang bertuliskan tata tertib
atau peraturan sekolah. Kesepakatan sekolah, dibuat kesepakatan sekolah Pak Andri. Kemudian ada kolom kosong di sebelah kanan, dibagi dua, kolom untuk guru, kolom untuk siswa. Semua guru, semua siswa menandatangani di kolom besar itu, kita pampang di depan. Jadi kalau kita melakukan restitusi segitiga restitusi, kan keyakinannya balik ke sekolah, keyakinan kelas. Nah dari situ kita berkomitmen. Ingat keyakinan kelas yang kamu buat kemarin? Seperti itu langkah-langkahnya kata instruktur ini. Jadi seperti itu cara membuat sebuah supaya kita mudah melakukan segitiga restitusi. Sebab akhir dari segitiga restitusi itu kan menanyakan keyakinan, tak bateri. Keyakinan kamu dengan keyakinan kelas gimana? Salah tak? Ya tak salah. Otomatis itu jelas sadar tuh. Kadipa dua itu lain, tidak. Jadi waktunya keyakinan, ingat tak keyakinan kelas, sementara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah belum kita buat. Nah situ rancunya nanti. Kemudian ini dia hukuman bedanya. Suatu yang menyakiti harus terjadi, suatu harus terjadi. Ini perbedaan-perbedaannya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu kira-kira. Masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini akhirnya endingnya kita tidak memaksa dia untuk merasa bersalah, dia sendiri yang ngaku. Yo, wak salah pak, wak melanggar kesepakatan kita. Itu yang diharapkan muncul dari mulutnya. Kalau awak mengapakannya. Kemudian sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini tak amuh melanggar lagi. Karena mereka yang sudah membuat kesepakatan. Ini konsekuensinya restitusi hukuman. Kata instruktur itu minimal saat ini kita berada di sini di konsekuensi. Nah, tuh lihat identitas gagal. Otomatis kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, kita sudah menjudge bahwa dia ini gagal. Anak ini, itu kata dari pengamat atau pakar. Apa dia? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, pelaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu dilarang. Kemudian murid anak membenci peraturan, bencinya ke peraturan. Karena peraturan ini sepihak yang membuat. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Pendek ya tidak nyaman ya, tapi kalau panjang yang merasakan nanti. Kemudian korban bisa diabaikan, murid tidak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan modeling atau supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan ikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Minimal di netral ini kata struktur ini. Kalau restitusi ini sudah tingkatnya tingkat manajer. Sudah tingkat tinggi kita melayani anak. Restitusi merupakan pilihan. Kita minta anak itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab dan untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini contoh-contoh kalimatnya kepada murid, kita melontarkannya. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Tuh, minimal kita katanya di sini.
kita hindari di sini. Kalau bisa kita sudah mencapai level ini. Ciri-ciri 9 ciri restitusi dulu pada kemarin sudah tahu, kita baca, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri restitusinya: memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri. Mengapa tidak praktis saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya pasti. Kalau kita menjawabnya pasti. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai? Ya, kenapa? Itu kita sudah tahu tuh. Karena kalau kita tentu karena keamanan kita. Kalau orang yang besar karena peraturan. Kalau kita menjawabnya karena keamanan kita, aspal tidak lunak kan gitu. Tapi kalau kita berusaha menjawab, memberikan stimulus atau rasa kepada dia supaya dia benar menjawabnya sesuai dengan hakikatnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini karena zaman COVID bisa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Jadi budaya proses itu yang paling besar ya. Ini budaya proses ini sudah mencangkup semuanya. Yang pertama kita harus lakukan di kelas dulu. Peraturan kelas ini kan awalnya ini. Ini kita sekarang kita sudah masuk ke peraturan kelas. Kita tingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Setelah kita tingkatkan lagi ke dalam lingkungan positif. Nah, sudah lingkungan kita rasanya positif, otomatis akan tercipta budaya yang positif. Kalau budaya itu otomatis sudah mengakar, sudah menjadi tradisi. Lanjut. Kira-kira ikut kesepakatan kelas kok. Mana kira-kira yang peraturan dan keyakinan kelas? Mana nih kira-kira nih? Kesepakatan kelas yang hijau, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu yang hijau. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Yang hijau. Yang hijau itu peraturan, yang sebelah kanan itu kesepakatan. Iya. Keyakinan. Iya, keyakinan. Jadi yang membedakan seperti itulah kira-kira. Kalau di peraturan cenderung kata-katanya instruction, itu perintah. Datang, menjaga, berdoa. Kata kerja di awalnya, otomatis kalau kata kerja di awal kalimat, otomatis kalimatnya perintah. Kalau keyakinan, ya ada unsur kalimat yang bagus ya. Ada subjek, ada predikat. Kami guru yang murid saling kasih sayang. Ya dia yakin mereka itu berkasih sayang semua. Tapi murid yang semangat dan belajar, mereka yakin bersemangat belajar. Jadi dari sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi supaya lebih sempurna. Ini peraturan. Kembali ke buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kita buat keyakinan kelasnya gimana kalimatnya kira-kira? Mbak Andri. Akan lebih indahnya buku itu tertata dengan rapi di tempatnya. Iya. Bisa. Bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira kalimat keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Ya nak? Kami
warga SMP 8 saling menghargai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bisa kita convert atau kita alihkan bahasanya ke dalam bahasa yang munculkan keyakinan. Ini kan kalimat perintah, kita jadikan sebuah kalimat yang lebih positif, yang lebih bermakna. Mungkin di sini ada apanya? Yang keyakinannya. Nih, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia, kita udah tahu. Kita melakukan sebuah segitiga restitusi harus tahu dulu apa kita kebutuhan yang membuat atau mendorong orang itu berbuat yang negatif tersebut. Nah, posisi kontrol itu yang sudah kita bicarakan dulu, ada menghukum, membuat rasa bersalah. Nah, kita berharap kita sebagai manajer. Manajer itu intinya memecahkan masalah. Lanjut. Pertanyaannya di tugas. Ini kalimat-kalimat manajer, kita lihat saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanya kepada si yang bersangkutan. Itu kalimat contohnya. Lanjut, bergerak. Lanjut, segitiga restitusi ini dia. Guru berkata, validasi kebutuhan, keyakinan, apa nilai percaya di kelas, nilai-nilai seperti apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang yang seperti apa. Tuh kira-kira intervensi 30 menit. Ini disiplin positif. Refleksi ini khusus kepada saya sebagai guru penggerak. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait dengan budaya positif yang mana insya Allah kita sudah pelajari, kemudian kita pahami secara bersama, terutama saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan saya bisa memahaminya, kemudian teman-teman juga bisa untuk bekerja sama kita dalam mewujudkan sekolah kita ini yang adem, alim dan berbudaya positif. Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu? Ibu silakan. Pak Dri. Dan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ingin sedikit memaparkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nofrianto tadi. Begitu banyak masukan dan pengalaman rasanya yang kita dapatkan hari ini dengan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Nofrianto. Mulai dari budaya positif, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Sebagai pendidik mungkin selama ini baik saya pribadi maupun Bapak dan Ibu semuanya, banyak kita yang keliru dalam penerapan yang kita laksanakan di sekolah. Bahkan kita selama ini mungkin dan tak jarang sering memberikan hukuman, termasuk mungkin saya secara pribadi. Mungkin yang awalnya kita itu hanya berpikir itu hanyalah hal tegas yang kita lakukan untuk mengubah mereka, untuk merubah mindset mereka, atau untuk merubah pola pikir mereka. Nyatanya dengan tindakan tegas yang kita lakukan selama ini, nyatanya pun siswa tidak berubah. Jadi mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nur tadi, mungkin kita lebih banyak kepada segitiga restitusi, yaitu menggabungkan antara penguatan dengan reward atau sebagai penghargaan. Istilahnya sebagai pendidik kita boleh memberikan suatu
tindakan tegas, tetapi itu juga yang berdampak positif terhadap peserta didik kita. Jangan hanya sebatas hukuman. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, mungkin kedepannya kita wajib merubah diri kita, merubah sekolah kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Dengan salah satu caranya yang sudah disampaikan oleh Pak Novianto, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga tercipta di sekolah itu sesuatu yang lebih positif yang berujung baik untuk siswa ke depannya. Mungkin itu Pak Nov sedikit, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Andri masukannya, kemudian tanggapannya terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andri kita bisa melaksanakan dan mengambil manfaatnya. Kemudian ada lagi mungkin dari Pak Edi, silakan Pak Edi tanggapannya terkait dengan materi kita. Terima kasih Pak Nok. Kami melihat dari materi tadi memang kita harus ada berubah mindset kita, pola pikir dalam pembelajaran, dalam membimbing anak-anak didik. Memang kita harus merubah dari arah memberi hukuman kepada membentuk suatu budaya positif yang menanamkan keyakinan dirinya, keyakinan kelas. Jadi istilahnya tidak lagi bersifat hukuman, tapi di situ dia memunculkan keyakinan dari dalam dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi orang yang disiplin, harus menjadi orang yang baik. Nah, ini memang menggugah tingkat kesadarannya. Ini terima kasih Pak Nom, ini memberi penyegaran bagi kami di dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Edi. Sangat berharga sekali masukan dari beliau. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa membuat manfaat yang lebih jelas nantinya terutama untuk siswa kita. Karena di sini kita bekerja bukan untuk kita bekerja untuk murid. Kemudian ada lagi dari ibu-ibu, ada lagi kira-kira yang mau memberikan masukan terkait dengan materi ini atau usul seperti yang dikatakan oleh Bapak Andri sama Bapak Edi tadi. Beliau mengusulkan nanti kita coba untuk berubah. Nah, jadi nanti ada ibu-ibu. Oke, terima kasih banyak. Pasti tahun depan Pak, untuk tahun depan mungkin kita sebagai wali kelas bisa menerapkan kalau ke kelas dari awal. Dan mungkin untuk kedepannya, karena ini kita akan memasuki tahun ajaran baru yang biasanya mungkin kita yang selalu sebagai wali kelas menerapkan di kelas itu yang namanya peraturan-peraturan, bahkan dari 100 peraturan mungkin itu ngenaknya sedikit. Bahkan ada yang tidak ngena dari peraturannya. Mungkin untuk kedepannya bisa kita rubah dengan membuat keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa positif yang tentunya itu akan merubah peserta didik kita secara perlahan. Mungkin itu Pak Nom. Bisa kita terapkan ini untuk tahun ajaran besok rasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas usulan dari Pak Andri, sangat-sangat penting dan bagus sekali. Memang itu yang harus kita lakukan sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Andri tadi. Dan kalau boleh kalau boleh usul nih kepada Bapak Kepala Sekolah, nanti kita pas tahun ajaran baru kita coba susun skenario. Kita susun rencana kita, bagaimana kita bisa membuat sebuah keyakinan sekolah secara keseluruhan, yang mana di sini kita libatkan semua siswa, termasuk siswa kelas 7, 8, 9. Nanti Pak Andri, nanti bagaimana skenarionya mungkin kita tanya nanti kepada Ibu Pak Andri atau Bu Wati selaku guru BK. Sistemnya kita buat sebuah keyakinan sekolah. Kemudian kita akan publikasikan sekolah itu sendiri. Apakah itu berbentuk baliho besar, yang mana di situ kita tidak mencantumkan lagi tata tertib sekolah. Kita cantumkan sebesar-besarnya adalah kesepakatan sekolah
SPN 8 Si Junjung, yang mana di situ bertebaran tanda tangan. Misalnya siswa kita 200 orang, dia akan tanda tangan itu semua. Kita guru berjumlah 20 orang, kita tangani itu selama pengamat atau pakar. Apa dia? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, pelaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu dilarang. Kemudian murid anak membenci peraturan, bencinya ke peraturan, karena peraturan ini sepihak yang buat. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek ya tak nyaman ya, tapi kalau panjangnya merasakan nanti. Kemudian korban bisa diabaikan, murid tidak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring atau supervisi terus menerus bagi tali guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan, minimal di netral ini kata struktur itu. Kalau restitusi ini sudah tingkatnya tingkat manajer, sudah tingkat tinggi kita melayani anak. Restitusi merupakan pilihan. Kita minta anak itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab dan untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini contoh-contoh kalimatnya kepada murid, kita melontarkannya. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Tuh, minimal kita katanya di sini, kita hindari di sini. Kalau bisa kita sudah mencapai level ini. Ciri-ciri 9 ciri restitusi dulu pada kemarin sudah tahu, kita dibaca. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri restitusinya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya pasti. Kalau kita menjawabnya pasti. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai? Ya, kenapa? Tentu kita ada tahu tuh, karena kalau kita tentu karena keamanan kita. Kalau orang yang besar karena peraturan. Kalau kita menjawabnya karena keamanan kita, aspal enggak lunak kan gitu. Tapi kalau kita berusaha menjawab, memberikan stimulus atau rasa keberanian supaya dia benar menjawabnya sesuai dengan hakikatnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini karena zaman COVID bisa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Jadi budaya proses itu yang paling besar ya. Ini budaya proses ini sudah mencakup semuanya. Yang pertama kita harus lakukan di kelas dulu. Peraturan kelas ini kan awalnya ini sekarang kita udah masuk ke peraturan kelas, kita tingkatkan lagi jadi keyakinan kelas. Setelah kita tingkatkan lagi ke dalam lingkungan positif. Nah, sudah lingkungan kita rasanya positif, otomatis akan tercipta budaya yang positif. Kalau budaya itu otomatis sudah mengakar, sudah menjadi tradisi. Lanjut.
kira-kira ikut kesepakatan kelas kok. Mana kira-kira yang peraturan dan keyakinan kelas? Mana nih kira-kira nih? Kesepakatan kelas yang hijau, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu yang hijau. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Yang di sebelah Yang hijau. Yang hijau itu peraturan, yang sebelah kanan itu kesepakatan. Iya. Keyakinan. Iya, keyakinan. Jadi yang membedakan seperti itulah kira-kira. Kalau di peraturan cenderung kata-katanya instruction atau perintah, datang, menjaga, berdoa, kata kerja di awalnya. Otomatis kalau kata kerja di awal kalimat, otomatis kalimatnya perintah. Kalau keyakinan, ya ada unsur kalimat yang bagus ya. Ada subjek, ada predikat. Kami guru yang murid saling kasih sayang. Ya dia yakin mereka itu berkasih sayang semua. Kami murid yang semangat dan belajar, mereka yakin bersemangat belajar. Jadi dari sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi supaya lebih sempurna. Ini peraturan. Kembali ke buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kita buat keyakinan kelasnya gimana kalimatnya kira-kira? Mbak Nri? Akan lebih indahnya buku itu tertata dengan rapi di tempatnya. Iya. Bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira kalimat keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Ya kan? Kami warga SMP 8 saling menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bisa kita convert atau kita alihkan bahasanya ke dalam bahasa yang wujudkan keyakinan. Ini kan kalimat perintah, kita jadikan sebuah kalimat yang lebih positif, yang lebih bermakna. Mungkin di sini ada apanya? Yang keyakinannya. Nih, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati dan sebagainya. Lanjut. Nih kebutuhan dasar manusia, kita udah tahu. Kita melakukan sebuah segitiga restitusi harus tahu dulu apa kita kebutuhan yang membuat atau mendorong orang itu berbuat yang negatif tersebut. Nah, posisi kontrol itu yang sudah kita bicarakan dulu, ada menghukum, membuat rasa bersalah. Dan kita berharap kita sebagai manajer. Manajer itu intinya memecahkan masalah. Lanjut. Pertanyaannya, ini tugas. Ini kalimat-kalimat manajer kita lihat saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanya kepada si yang bersangkutan. Itu kalimat contohnya. Lanjut, bergerak. Lanjut, segitiga restitusi ini dia. Guru berkata, validasi kebutuhan, keyakinan, apa nilai percaya di kelas, nilai-nilai seperti apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang yang seperti apa. Tuh kira-kira intervensi 30 menit. Ini disiplin positif. Refleksi ini khusus kepada saya sebagai guru penggerak. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait dengan budaya positif yang mana insya Allah kita sudah pelajari, mudah-mudahan kita pahami secara bersama, terutama saya yang menyampaikan.
Mudah-mudahan saya bisa memahaminya. Kemudian teman-teman juga bisa untuk kerjasama kita dalam mewujudkan sekolah kita ini yang adem, ain, dan berbudaya positif. Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu? Silakan, Pak Dri. Ya, saya Pak Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ingin sedikit memaparkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nofrianto tadi. Begitu banyak masukan dan pengalaman rasanya yang kita dapatkan hari ini dengan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Nofrianto. Mulai dari budaya positif, segi 3 restitusi, dan keyakinan kelas. Sebagai pendidik mungkin selama ini baik saya pribadi maupun Bapak dan Ibu semuanya banyak kita yang keliru dalam penerapan yang kita laksanakan di sekolah. Bahkan kita selama ini mungkin dan tak jarang sering memberikan hukuman, termasuk mungkin saya secara pribadi. Mungkin yang awalnya kita itu hanya berpikir itu hanyalah hal tegas yang kita lakukan untuk mengubah mereka, untuk merubah mindset mereka, atau untuk merubah pola pikir mereka. Nyatanya dengan tindakan tegas yang kita lakukan selama ini, nyatanya pun siswa tidak berubah. Jadi mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nov tadi, mungkin kita lebih banyak kepada segitiga restitusi, yaitu menggabungkan antara penguatan dengan reward atau sebagai penghargaan. Istilahnya sebagai pendidik kita boleh memberikan suatu tindakan tegas, tetapi itu juga yang berdampak positif terhadap peserta didik kita. Jangan hanya sebatas hukuman. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nov tadi, mungkin kedepannya kita wajib merubah diri kita, merubah sekolah kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Dengan salah satu caranya yang sudah disampaikan oleh Pak Nofrianto, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga tercipta di sekolah itu sesuatu yang lebih positif yang berujung baik untuk siswa ke depannya. Mungkin itu Pak Nov sedikit, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Andri masukannya, kemudian tanggapannya terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andri kita bisa melaksanakan dan mengambil manfaatnya. Kemudian ada lagi mungkin dari Pak Edi. Silakan Pak Edi, tanggapannya terkait dengan materi kita. Terima kasih Pak Nov. Kami melihat dari materi tadi memang kita harus ada berubah mindset kita, pola pikir dalam pembelajaran, dalam pembimbingan anak didik. Memang kita harus merubah dari arah memberi hukuman kepada membentuk suatu budaya positif yang menanamkan keyakinan dirinya, keyakinan kelas. Jadi istilahnya tidak lagi bersifat hukuman, tapi di situ dia memunculkan keyakinan dari dalam dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi orang yang disiplin, harus menjadi orang yang baik. Ini memang menggugah tingkat kesadarannya. Ini terima kasih Pak Nov, ini memberi penyegaran bagi kami di dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Edi. Sangat berharga sekali masukan dari beliau. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa membuat manfaat yang lebih jelas nantinya terutama untuk siswa kita. Karena di sini kita bekerja bukan untuk kita bekerja untuk murid. Kemudian ada lagi dari ibu-ibu, ada lagi kira-kira yang mau
memberikan masukan terkait dengan materi ini atau usul seperti yang dikatakan oleh Bapak Andri sama Bapak Edi tadi. Beliau mengusulkan nanti kita coba untuk berubah. Nah, jadi nanti ada Ibu-ibu. Oke, terima kasih banyak. Pasti tahun depan Pak Nok, untuk tahun depan mungkin kita sebagai wali kelas bisa menerapkan kalau udah kelas dari awal gitu. Dan mungkin untuk kedepannya, karena ini kita akan memasuki tahun ajaran baru yang biasanya mungkin kita yang selalu sebagai wali kelas menerapkan di kelas itu yang namanya peraturan-peraturan, bahkan dari 100 peraturan mungkin itu ngenaknya sedikit. Bahkan ada yang tidak ngena dari peraturannya. Mungkin untuk kedepannya bisa kita rubah dengan membuat keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa positif yang tentunya itu akan merubah peserta didik kita secara perlahan. Mungkin itu Pak Nok. Bisa kita terapkan ini untuk tahun ajaran besok rasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas usulan dari Pak Andri, sangat-sangat penting dan bagus sekali. Memang itu yang harus kita lakukan sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Andri tadi. Dan kalau boleh kalau boleh usul nih kepada Bapak Kepala Sekolah, nanti kita pas tahun ajaran baru kita coba susun skenario. Kita susun rencana kita, bagaimana kita bisa membuat sebuah keyakinan sekolah secara keseluruhan, yang mana di sini kita libatkan semua siswa, termasuk siswa kelas 7, 8, 9. Nanti Pak Andri, nanti bagaimana skenarionya mungkin kita tanya nanti kepada Ibu Pak Andri atau Bu Wati selaku guru BK. Sistemnya kita buat sebuah keyakinan sekolah. Kemudian kita akan publikasikan di sekolah itu sendiri. Apakah itu berbentuk baliho besar, yang mana di situ kita tidak mencantumkan lagi tata tertib sekolah. Kita cantumkan sebesar-besarnya adalah kesepakatan sekolah SMPN 8 Sijunjung, yang mana di situ bertebaran tanda tangan. Misalnya siswa kita 200 orang, dia akan tanda tangan itu semua. Kita guru berjumlah 20 orang, kita tangani itu selama 20 orang. Kita pampang itu, nanti kalau nanti ada sebuah kasus anak, kita bawa dia ke depan. Coba baca, yang mana kamu buat kemarin? Iya. Iya. Yang mana yang kamu buat? Yang itu Pak. Ingat tidak dengan seperti itu kira-kira? Karena kita dalam strategi 3 restitusi itu kita mengembalikan kesadarannya di endingnya, menanyakan keyakinannya. Itu mungkin kira-kira. Mungkin untuk karena waktu sudah berjalan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya dan atensinya semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia dalam rangka saya berbagi informasi terkait dengan kegiatan saya sebagai guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih banyak lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan yang sangat berharga sekali, karena ini jarang sekali bisa kita wujudkan. Alhamdulillah kita serius menikmati diskusi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin sedikit kata-kata penutup dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bapak Noprianto. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk calon guru penggerak kita, bukan calon lagi, sebenarnya udah guru penggerak yang sudah memberikan banyak sekali tentang budaya positif, dan tadi udah diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan terwujud hendaknya Pak Nok. Jadi terwujud, kita aplikasikan, kita buat langsung. Jadi benar-benar peserta didik itu ikut di dalamnya. Tidak hanya mengikuti peraturan ya Pak Andri, tapi ikut andil di dalamnya. Oke, ya saya selaku yang di bawah di sini mungkin ya itu tadi Pak Nok.
Artinya apa yang ada ide-ide yang bagus yang seperti ini kita lakukan, ini langsung diaplikasikan. Jadi nanti anak-anak juga ikut merasakan dan kita pun sebagai pendidik tidak merasa dibebani ya, karena yang membuat itu adalah kesepakatan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata penutup pada kegiatan kita ini. Dan mudah-mudahan kalau ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan tempatnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua yang hadir di sini. Nah, untuk mempersingkat kata, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Good morning. Good morning. Good Yeah. morning. How are you? I'm fine. I am very well. Thank you very much. Now, before beginning our study for this morning, let's make a deal. Mari kita buat kesepakatan ke kelas atau keyakinan ke kelas. Nah, di sini bukan bapak yang buat, kalian. Semua kalian berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas yang mana kita yakini semua bahwa itu harus ditaati. Paham? Paham. Nah, Bapak sudah sediakan 2 kolom di atas di papan tulis. Yang pertama, usulan kalian. Usulan dari kalian semua, 1 orang 1 usul. Yang mana usulnya di sini menyangkut dengan keyakinan yang kalian yakini di dalam kelas itu kita ngapain? Apa kesepakatannya dan apa yang ingin kalian terapkan di kelas? Di sini nanti kita rumuskan mana yang kita sepakati dari usulan tadi. Nah, Bapak mulai dari kasih nih, berderet ya. Langsung aja tidur kan ada 3. Langsung buat Diva. Silakan. 1 orang 1 siapkan. Keyakinan kalian dalam kelas setelah belajar apa? Lanjut, Yani. Bawa jalan-jalan Gafar. Oke, Pak. Jadi kawan Iya. ini tulisan. Jadi tulisannya. Tadi kamu ada kian kamu tulis. Dah, lanjut. Yang Rizky. Satu, kita harus ada usul. Lanjut, usulan dari Delphi lagi. Delphi lagi kan?
Iya semuanya dapat. Iya. Iya. Semuanya dapat. Harus. Bagus, itu kan kita ada usulan dulu. Apa keyakinan kelas yang mau kita terapkan? Cepat. Kalau yang sudah silakan duduk. Nah di sini akan Bapak nanti tanda tangan dari kita semua. Nabil, sudah Nabil, Delphi lagi. Duduk lagi. Oke, lanjut. Udah Bu, tidak bisa. Bayu sudah usul. Apa usulannya Bayu? Nomor 5. Nomor 5. Dilarang main HP dalam kelas. Tidak apa-apa. Biasanya kalau ada yang sama kita satu ketik. Nah, lanjut ke Bapak kasih aja 10 ya, 10 usulan. Nanti kita ya silakan. Rinci cepat. Masakan Badawi si Pidol ya kan Pak? Pak, Cabut. Pak, mesti Pak, bawa Cepat. 3 kali. Panggil ortu. Ini usul yang si Rinci ini bagus sekali nih. Cabut lebih dari 3 kali, panggil ortu, kita kasih 10 usulan. Tinggal satu lagi, masih ada 9. Ya, silakan cepat. Bisa cepat lah. Ada satu lagi. Cepat. Nanti kita ambil 5 kesepakatan dari yang 10 itu. Kundek kalau bisa. 6. Kemarin berapa? 7. 7. Nah, 7 lah. Dilarang membawa usulan ini kalau ya. Benda tajam atau udah bawa benda tajam di sekolah. Bawa pisau.
Atau lagi atau weh. Dah. Oke, kita bacakan satu-satu. Yang nomor 1 siapa yang buat tadi? Kasih, baca. Lebih serius dalam belajar, kata Kasih. Kesepakatannya serius dalam belajar. Jadi tidak boleh atau kita simpulkan ini menghargai waktu dan teman atau orang lain. Ini bahasanya kesempatan kita. Menghargai waktu dan teman itu kita hargai waktu kita dalam belajar. Kemudian serius dalam belajar, kita nggak boleh mengganggu ke teman. Nomor 2. Terlambat dari 5 menit dianggap cabut atau alfa. Bagaimana? Deal. Tunjuk yang deal. Datang tepat waktu. Ini dia kesepakatannya, bahasanya. Bapak pindahkan ke sini, jadi bahasanya adalah datang tepat waktu. Lanjut. Nomor 3 yang buat, Yani, coba baca, yuk baca. Dilarang berkata kasar dalam kelas. Sama dengan ini ya kan? Menghargai waktu dan teman sekelas. Jadi kita majukan yang usulan Yani ini ke yang pertama. Nah, Nabil, coba yuk baca yang nomor 4. Dilarang berbohong kepada guru dan teman. Dilarang berbohong kepada guru dan teman. Apa bahasa yang bagusnya? Apa Pak? Dilarang berbohong kepada guru dan teman. Bersikap jujur. Ya, ini kesepakatan kita. Baru 3 dari simpulan ke usul yang kalian buat. Nomor 5. Siapa yang buat nomor 5? Reza. Bayu mana? Coba baca Rizky. Dilarang main HP dalam kelas. Masuk sudah ada tak? Sudah bisa tak dimasuk di antara yang tiga ini? Belum. Apa kata-katanya yang bagus? Apa? Apa? Lucu? Iya, apa kata-katanya? Sama dengan ini kan? Serius dalam belajar. Jadi bisa kita masukkan ke nomor 1. Jadi menghargai waktu dan teman. Jadi ini tadi akan kalian buat rangkaian. Besok Bapak Bapak revisi cara buatnya sekretaris dengan rangkai ke bawah. Tahu ya kalian? Ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Rangkai. Nih. Sekitar 5 atau 7 buah dengan dibigai bagus-bagus. Oke? Lanjut nomor 6. Dilarang makan di kelas. Nomor 1 Pak. Masuk ke nomor 1. Dilarang Tidur dalam kelas. tidur dalam kelas. Nomor 1 Pak. Hah?
lebih dari 3 kali panggil orang tua. Ini gimana nih? Ini dibuat nih. Deal. Yang benar. Deal. Nah, apa kalimatnya? Sama yang mana? Yang mana? Ya sama. Yang mana? Yang nomor 8 itu Pak. C? Nomor P. Ya nomor 4 apa? Sama ya? Ini kata-katanya. Bolos, belajar, terus lebih 3 kali, ya, panggil ortu. Nah, ini yang keempat. Jangan lupa nanti. Terus nomor 8. Nomor 9. Apa nih, Ci? Kedua masuk ketika jam pelajaran. Mana dia? Nomor 1. Oke, nomor 1. Masuk nomor 1. Dilarang membawa benda tajam di dalam kelas. Ini apa? Wih, kalian mau ujian dulu. Kalian mau ujian dulu. Kan? Menjaga kalimatnya ini ya. Ketertiban dan Benda tajam. kebersihan kelas. Kalau menjaga ketertiban, otomatis ketertiban keamanan. Kalau bawa senjata tajam berarti tidak menjaga ketertiban, ya kan? Polisi itu kerjanya manga. Polisi itu kerjanya manga. Nangkep orang yang baa, yang jahe, yang tidak menjaga ketertiban, yang bawa senjata tajam sama dengan itu. Itu lagi. Kemudian kebersihan, lingkungan ini wajib kalian bersihkan. Ada sampah itu buang, ada sampah itu buang. Oke? Nah, deal. Sekretaris, catat ini ada 5 ini. Berubah ya, 5 buat rangkaiannya. Nanti sekretaris kalian tanda tangani ini. Sebelum istirahat, tolong kalian tanda tangani dari sini, tanda tangan sebelum istirahat. Tanda tangani di situ. Tanda tangani di kolom sebelah baru istirahat. Selesai istirahat. Tanda tangani. Buat taruh pokoknya tanda tangan kalian di sebelah sini. Tidak ada tangkap itu anak kelas. Pak. Bapak. Pak, tak sekelas, Pak. Tak sekelas. Semuanya ditandatangani. Baru boleh istirahat. Pak, kelabu, Pak. Belajar Pak. Ngablur ya, Pak. Tanda tangani baru keluar. Boleh keluar, boleh keluar, tapi tanda tangan dulu. Suun balaca, suun lah. Bersih.
Pacik lah ke ya. Tanda tangani dulu, Gafar. Tanda tangani dulu, baru bisa boleh keluar. Baru bisa istirahat.